Saya ketika menghadirkan komunitas ibu profesional, itu adalah kebutuhan saya. Saya harus belajar menjadi ibu, menjadi perempuan, menjadi istri, itu seperti apa. Menjadikan gerakan yang kita perjuangkan ini menjadi sebuah profesi, itu gimana? Saya enggak berpotensi begitu. Kami tidak pernah. Iya, Kami tidak pernah. Apakah kami nanti juga nggak dapat rezeki dari Allah? Semut yang keluar rumah aja dapat rezeki. Orang yang merdeka itu akan selalu memerdekakan pihak luar. Orang merdeka itu bahagia. Jadi nggak ada orang merdeka itu cemberut dan berkerut-kerut. Jejak cerita. Nah, untuk menumbuhkan akar-akar pendidikan yang memerdekakan ini kan tidak lepas dari teman-teman komunitas atau orang tua dan lain-lain sebagainya. Nah, belajar dari gerakan yang Bapak Ibu telah buat sehingga bisa kemudian berdampak besar dan eksistensinya atau jangkanya itu bisa panjang. Kan banyak juga komunitas ini yang belum sampai POAC itu belum sampai evaluasi baru di planning itu sudah mati duluan sebelum berkembang. Itu ada saran-sarannya tidak? Gimana ya? Membangun Kalau membangun komunitas itu berawal dari siapa yang memerlukan komunitas tersebut. Foundernya lah yang pertama kali perlu hadirnya komunitas itu. Saya ketika menghadirkan komunitas ibu profesional, itu adalah kebutuhan saya. Saya harus belajar menjadi ibu, menjadi perempuan, menjadi istri, itu seperti apa. Saya yang harus belajar. Saya perlu ini ada komunitas ini hidup. Sehingga sepanjang value itu dipegang, akhirnya akan hidupnya itu panjang gitu ya, hidupnya panjang. Nah, jalan sendiri itu mungkin bisa lebih cepat. Saya dan Pak Dodik saja membuat komunitas isinya cuma kami berdua gitu misalkan, itu jalannya lebih cepat pasti. Lebih cepat karena ringan gitu ya, ringan ini hanya berdua saja. Tapi kalau mau lebih panjang itu harus jalan bareng. Kalau jalannya itu mau panjang gitu ya, panjang harus jalan bareng. Karena apa? Dengan jalan bareng ini energinya terkumpul. Energi terkumpul itu tidak mudah pasti. Karena harus menyamakan frekuensi, menyamakan visi misi, menyamakan value, menyamakan bahwa kita senasib sepenanggungan, menyamakan lagi bahwa ini perjuangan bersama yang harus kita kerjakan bersama. Itu yang membuatnya membuat komunitas ini makin panjang jalannya. Karena ketika yang satu gugur, satu maju. Satu gugur, satu maju terus. Satu gugur, satu maju terus. Itu akan terjadi. Itu benar-benar saya pun kaget gitu kalau mendirikan komunitas bersama Bapak itu tidak sesuai dengan bayangan kita nih, sebesar ini kok gitu kan. Kemudian jalannya jauh sekali ini kan, jalannya jauh sekali. Itu adalah karena mengikuti proses kayak mendampingi anak saja. Ini kayak melahirkan anak, kemudian anaknya diberikan kemerdekaan untuk tumbuh, dan anak ini tumbuh sehat. Ketika anak tumbuh sehat kan kita kaget, loh kok tingginya segini ya gitu kan. Kok suami yang segini-gini aja kok anak ini tinggi sekali loh. Jangkauannya kok jauh banget ternyata anak ini. Jadi saya sama sebenarnya melahirkan anak, melahirkan komunitas, membangun masyarakat itu satu inline yang sama konsepnya. Membangun keluarga dari membangun keluarga itu adalah satu tarikan nafas lah gitu. Satu tarikan nafas yang tidak bisa saling ada yang dikorbankan, ada yang tidak, enggak. Ini sama gitu. Ini sama, bahwa terus aja melaju bahwa ini anakmu sedang berkembang tumbuh ya, gitu. Ya. Jangan merasa berkorban membangun komunitas itu. Ya. Salah. Ya. Membangun keluarga juga jangan merasa berkorban. Korban itu sekali aja, itulah. Itu aja. Nah, maka apa yang harus didasari? Kebahagiaan. Bahagia. Ya, mengapa kamu melakukan itu? Karena aku bahagia. Kalau orang lain tidak mau ikut, urusan mereka. Ya, kami kan bahagia melakukan itu. Jadi nggak ada yang ikut, nggak apa-apa. Saya senang-senang saja. Ada orang yang ikut, saya tambah senang. Cuman itu aja. Adanya senang sama senang banget. Berkeluarga juga gitu kita. Iya. Berkeluarga itu adanya senang sama senang banget. Nggak ada yang berkorban gitu kan. Kamu kok enak banget kerja, aku di rumah terus gitu kan. Nggak juga, aku bahagia di rumah. Kamu bahagia untuk kerja.
itu sudah. Kemudian gantian boleh nggak? Boleh banget gitu kan. Nah di komunitas juga gitu, kok kamu enak banget sih jadi leader gitu kan. Oh, kamu juga boleh kok jadi leader gitu. Sekarang apa yang kamu bangun? Nah itu sama-sama hanya bahagia banget. Udah. Kemudian menjadikan gerakan yang kita perjuangkan ini menjadi sebuah profesi, itu gimana? Enggak, saya enggak Enggak. berpotensi begitu. Kami tidak pernah, Iya, kami tidak pernah Kenapa? menjadikan profesi. Ya pusing amat dengan seperti itu. Iya. Ya sudah, bergerak saja bahagia begini. Karena kalau Kenapa kita, sibuk-sibuk iya, harus kalau kita profesi membagi, begitu? jadi itu kayak sama kita bermain sama belajar, kita pisah. Iya. Bahwa kalau sedang di kelas itu belajar, nanti Nggak boleh istirahat bermain. itu bermain. Maka belajar melalui bermain. Profesi sama membangun komunitas di masyarakat itu adalah dua hal yang berbeda, gitu kan? Kenapa harus dibedakan? Gitu. Iya. Kenapa harus dibedakan? Kami hidup bahagia dengan cara ini. Sudah. Dengan cara membangun komunitas, dengan cara main ke hutan, ke sawah dan sebagainya. Menjalankan komunitas yang membahagiakan ya. Apakah itu bukan apakah kami nanti juga nggak dapat rezeki dari Allah? Semut yang keluar rumah aja dapat rezeki kok. Iya. Itu pasti dapat rezeki. Betul. Kenapa kita takut gitu kan? Kenapa kita takut bahwa kalau kita nggak menjadikan ini sebagai profesi, berarti kita nggak dapat rezeki dong gitu. Ya kenapa gitu kan, gitu. Sehingga kami tidak memisahkan sama dengan work life balance gitu misalkan. Ini work, ini life gitu kan. Ini harus balance gitu. Kenapa harus work life balance? Kenapa whole life aja, semuanya adalah kehidupan. Bekerja, di rumah, istirahat dan sebagainya, itu adalah proses kita hidup. Tidak ada lagi batasan-batasan work from home, school from home, semua kayaknya sudah menyatu semua ya. Mungkin, iya, mungkin. Kita tidak bisa bedakan ini kerja atau lagi memang ya ini hidup Mungkin. saya bahagia. Iya, ini hidup saya ya kerja saya. Main saya itu kerja saya main. Ya kenapa gitu? Itu sama-sama juga dengan kalau kamu mau ke masjid mau ngapain ibadah gitu. Oh kalau keluar masjid Enggak. bukan ibadah lagi. Ya. Ya kan pusing. Iya. Iya. Terus berarti kalau di luar masjid jadi boleh melakukan hal yang dilarang oleh agama. Loh kan jadi rumit. Iya. Ya sudah, nikmati saja. Kita sedang ngobrol begini, kita sedang beribadah. Iya. Kita ke masjid, kita Ini beribadah. kerja loh kita ini loh. Kerja ini. Ini kerja. Kerja ini. Yang nggak Kalau boleh. kita juga main-main juga ya kita happy. Iya. Oh enggak, saya tidak pernah main-main. Saya tidak pernah main-main. Saya selalu serius. Iya, iya. Saya senang bermain. Senang Tapi saya bermain. tidak pernah main-main. Main-main. Menarik. Dan mungkin ini bisa jadi pertanyaan besar juga ketika kita banyak membantu orang, tidak akan mungkin Allah diam dengan entah itu rezeki dan lain-lain sebagainya. Saya Kenapa juga juga harus membantu orang gitu? Iya. Saya membantu orang gitu. Gimana? Kalau membantu aja. Iya. Jangan berharap kalau nanti saya kasih uang 100.000 saya akan dapat 1 juta. Meskipun dari yang di atas. Bukan urusan kita, itu urusan Allah gitu. Itu situasi yang sesungguhnya. Iya, itu urusan Allah. Allah mau ngasih kita berapapun, tidak bergantung pada berapa juta kita memberi, berapa waktu yang sudah kita berikan. Kemudian kita nanti kalau nggak dapat, kita ngeluh sama Allah, ya Allah aku tuh udah membantu masyarakat loh, gitu kan. Aku udah utilitas uangku untuk mereka, kenapa kamu nggak ngasih aku gitu kan. Nggak juga, kalau saya bilang, ya jalani. Ini laku kita sebagai manusia. Agar apa? Agar kita semakin, derajat kita semakin tinggi di mata Allah. Dan tidak peduli nanti Allah akan membalas kita seperti apa, saya nggak peduli. Itu urusan Allah. Urusan manusia adalah melakukan lakunya sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh melakukannya. Iya. Dan menerima semua yang diberikan Allah pada kita. Iya. Gitu. Gitu aja. Membantu, apakah ini akan membantu orang lain?
Ya enggak tahu, bukan urusan saya juga. Iya. Apakah obrolan kita ini akan membantu orang lain? Bukan urusan Nggak tahu. saya. Yang penting saya bersungguh-sungguh aja di sini. Sungguh-sungguh. Saya ditanya, saya jawab sungguh-sungguh. Gitu. Iya. Ini luar biasa sekali Bunda. Di Villa Nirwana hujan-hujan seperti ini banyak inspirasi. Jadi hangat ya. Dingin-dingin jadi hangat ya. Ya, dan frankly speaking, apakah ini luar biasa atau tidak? Ya bukan urusan saya. Kita senang, kita gembira. Dan kalau ini membuat orang lain gembira ya, kayaknya. Terus kami tetap bahagia terus. Tapi untuk saya pribadi mungkin dan tim di sini ini bahagia ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya. Ya, saya senang kalau melihat kalian senyum, gitu itu. Iya, yang saya kayak gitu tuh. Kehujanan itu menyedihkan tidak? Menyedihkan sih sebenarnya kayaknya dengan happy ending yang seperti ini. Saya Kalau nggak happy ending, kalau udah happy ending, saya belum memikirkan juga Pak. kemerdekaan itu dari kita dikaruniai hujan, kita senang-senang aja. Kita senang-senang aja. Lalu, nggak asing ya hujan. Gitu. Iya. Jadi punya cerita tentang bagaimana take video kehujanan, basah-basah. Pasti ceritanya beda kalau nggak kehujanan dan basah-basah. Iya, betul. Iya, itu bagian dari kegembiraan itu. Ketika jalan ke hutan, hujan. Ya alhamdulillah. Kita punya cerita tentang itu yang tidak akan didapat kalau tidak hujan. Iya. Jadi setiap arenanya menjadi kegembiraan. Teman-teman kalau datang ke sini tiba-tiba kami tidak ada di tempat, gitu ya senang aja. Begitu ya, kita jadi berkali-kali punya. Adanya cerita. cuma alhamdulillah gitu. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah Bu Septi nggak ada. Alhamdulillah semuanya alhamdulillah gitu. Wah, saya jadi plong. Ini diskusi awal ini sangat-sangat bermakna untuk saya dan juga saya yakin teman-teman di rumah semua. Terima kasih banyak Pak. Ini sudah 1 jam lebih kayaknya. Alhamdulillah. Kita diskusi panjang, tidak terasa sekali. Ini alhamdulillah juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang saya kumpulkan semua. Insya Allah bisa terjawab. Alhamdulillah. Sukses selalu Pak untuk Terima kasih. gerakan-gerakannya dan mohon kami dilibatkan untuk kami sangat senang sekali jika bisa kemudian bekerja sama dengan Bapak, bisa belajar banyak dari inspirasi-inspirasi yang Bapak dan Ibu mulai. Ya. Mungkin kalimat penutup Pak singkat dari untuk tentang pendidikan kemerdekaan ini untuk teman-teman di luar. Iya. Yang satu kata yang penting banget ketika kita menerapkan kemerdekaan belajar adalah orang yang merdeka itu akan selalu memerdekakan pihak luar, pihak lain dari dirinya. Maka merdekakanlah diri teman-teman agar teman-teman bisa memerdekakan keluarga Anda, masyarakat Anda, komunitas Anda, dan Pulau Buton yang indah ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Oh saya juga. Iya. Ternyata orang merdeka itu bahagia. Jadi nggak ada orang merdeka itu cemberut dan berkerut-kerut. Jadi kalau kita bicara mengenai merdeka belajar, ya tunjukkan bahwa kita bahagia selama proses belajar. Apakah itu akan berdampak pada orang lain, bukan urusan kita. Tapi bahagia itu adalah urusan kita. Itu yang akan membuat energi kita menjadi seolah-olah itu tiada habis di dalam menjalankan segala aktivitas. Tetaplah bahagia. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktunya. Saya Kak Anto menutup podcast kali ini, podcast perdana dengan semangat kebahagiaan yang luar biasa yang diajarkan di pagi ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Saya menutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Shoop, 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 what I do. Na 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 na. Shoop, 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 what I do. Na na na
Gerakan literasi bau-bau.